Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Sri Puspita Depi, biasa dipanggil Depi, dengan NIM 19 14 10 11 13. Baik, perkenalkan nama saya Laupur Risma Vicantaring, bisa dipanggil Vika, dengan NIM 19141011111. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Rima Ranasari, biasa dipanggil Rima, dengan NIM 19 14 10 11 25. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Devi Amanda, bisa dipanggil Amanda, NIM 19 14 10 11 12. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nama domain atau yang dikenal dengan istilah domain name. Domain name adalah identitasnya di jaringan atau internet. Setiap komputer yang terkoneksi dalam suatu jaringan atau internet memiliki alamat IP yang unik. Misalnya 152.118.79.118. Akan tetapi, tentu saja alamat yang bernomor seperti ini akan sulit untuk diingat. Untuk mempermudah, maka alamat di komputer yang berupa angka tersebut berubah, sehingga dari susunan angka-angka yang sulit diingat berubah menjadi sebuah teks. Sistem nama domain atau yang disingkat dengan DNS, Domain Name System, memberikan layanan penterjemah bentuk numerik alamat IP ke bentuk teks nama domain, yang memetakan teks-teks tersebut dengan alamat IP yang bersangkutan. Kontribusi tersebut terbesar dari sistem yang ditemukan pada tahun 1984 ini adalah penyeragaman sistem pemberian alamat komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan komputer sedunia. Pada saat itu, komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1.000 komputer. Sistem alamat yang serba praktis ini langsung menggelembungkan jumlah komputer yang tersambung dengan jaringan, sehingga pada tahun 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat, menjadi 10.000 lebih. Signifikasi nama domain timbul pada dasarnya karena signifikasi internet itu sendiri. Internet adalah salah satu agen perubahan yang paling kuat dan menyeluruh pengaruhnya terhadap peradaban dunia modern. Internet telah menyatukan sistem-sistem surat elektronik atau yang dikenal dengan email dari semua orang, organisasi, maupun perusahaan di seluruh dunia. Dengan ditemukannya World Wide Web, terciptalah suatu struktur masif yang menampung sebagian besar pengetahuan manusia, saling terkait satu sama lain, dan tersedia bagi siapapun yang terkoneksi dengan internet dan memiliki web browser terinstal pada komputernya masing-masing. Internet memungkinkan siapapun di dunia ini untuk menjadi penerbit secara instan, lagi pun mendunia. World Wide Web memicu munculnya berbagai meta-aplikasi seperti mesin penelusuran atau yang dikenal dengan search engine, yang memungkinkan semua orang menelusuri isi web dengan cepat dan menyeluruh. Segala topik, minat, dan kecenderungan dapat diedarkan, dipertukarkan, dan diperbincangkan melalui internet dengan semua orang di seluruh dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi tak henti-henti mengubah pikiran, perilaku setiap manusia, dari mulai berbuat suatu kebijakan yang mempunyai nilai tinggi sampai perbuatan yang tidak terpuji yang merugikan orang lain. Salah satunya adalah nama domain. Nama domain merupakan akses setiap transaksi bisnis melalui media elektronik, khususnya internet. Banyak kasus-kasus nama domain yang tidak dimiliki oleh pemilik yang sesungguhnya. Mereka hanya mendaftarkan nama domain dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi secara melawan hukum. Kasus clickbca.com. Kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan nama domain adalah dalam skala nasional maupun internasional. Salah satunya dialami oleh Bank Sentral Asia atau BCA yang telah membuka layanan perbankan melalui internet and banking mulai tanggal 30 Maret 2001.
Selain nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah, program ini juga memiliki nilai efisiensi tinggi bagi BCA. Dengan mutu seolah-olah nasabah memiliki mesin ATM sendiri, juga berkonotasi bahwa bank tidak perlu melakukan investasi lebih banyak jika nasabah beralih ke internet banking. Sebab anggaran untuk penyediaan lebih banyak mesin ATM dapat dikurangi, dan nasabah justru akan menggunakan fasilitasnya sendiri untuk bertransaksi, termasuk biaya-biaya yang menyangkut fasilitas internet untuk mengakses program internet banking tersebut. Hal ini cukup membuat tersesatnya para pengguna atau user yang mengakses situs-situs tersebut. Mereka tidak menyadari telah memasuki situs yang salah karena penampilannya sama persis dengan situs aslinya. Nasabah BCA juga banyak yang tidak menyadar meskipun situs tersebut sebenarnya memiliki perbedaan. Sebab pada situs Klik BCA yang asli terdapat fasilitas keamanan diri VeriSign berupa sertifikat digital. Sedangkan pada situs palsu tersebut tidak menggunakan sertifikat digital signature. Apabila ada nasabah yang mengakses pada browser pun secara spontan akan menampilkan peringatan bahwa situs tersebut tidak aman. Browser kemudian memberikan pilihan kepada penggunanya untuk meneruskan atau membatalkan perintah tersebut. Oleh karenanya, bagi user yang tidak memahami akan mengabaikan peringatan tersebut dan langsung menekan tombol yes. Dalam melakukan login di kelima situs tersebut, maka username dan PIN internet user atau nasabah akan terkirim kepada pemilik situs yang bersangkutan, atau yaitu pemilik situs palsu. Hal yang menarik dari kasus ini adalah untuk menentukan domain-domain mana yang akan dibeli. Terlebih dahulu Steven melakukan pengetikan Klik BCA secara berulang-ulang untuk mendapatkan salah ketik nama yang paling sering terjadi. Kemudian, pada akhirnya, kelima nama-nama domain tersebut untuk didaftarkan. Tampilan situs domain palsu milik Steven dibuat mirip dengan situs aslinya dengan cara menyalin halaman indeks dan halaman login www.klikbca.com. Steven Haryanto belum pernah menggunakan domain yang telah dibelinya dan baru mulai mengaktifkannya pada hari Minggu, tanggal 3 Juni 2001. Ternyata hanya dalam periode 48 jam, situs tersebut diaktifkan. Telah terkumpul sekitar lebih dari 130 PIN hasil dari para user yang tersesat. Pada tanggal 6 Juni 2001, Steven Haryanto mempublikasikan permohonan maafnya dan mengatakan bahwa tidak ada maksud untuk berbuat kriminal serta akan menyerahkan data pemakai yang telah ada padanya kepada Klik BCA. Sehubungan dengan tindakan Steven Haryanto yang telah menggunakan atau memanfaatkan nama domain yang berkonotasi dengan merek terkenal, Klik BCA dan telah membuat isi situs sedemikian rupa sehingga membuat kebingungan atau kesalahan bagi masyarakat pengguna Klik BCA yang dapat memunculkan anggapan situs palsu itu sebagai situs asli atau situs Klik BCA yang sesungguhnya. Dari kasus kedua, ada fakta kasus audiopoint.com adalah perusahaan penyedia jasa portal suara yang didirikan oleh Nicholas. Pendirinya memilih proyek AudioPoint pada bulan Januari 1999 dan selanjutnya mulai menggunakan nama dan merek tersebut berkaitan dengan perkembangan jasa portal suara. Menurut rencana bisnis A Corp Inc., perusahaannya akan menggunakan nama-nama Point Network dan kini mempunyai lebih dari 60 nama yang berakhir point.com seperti audiopoint.com, cablepoint.com, delivery.com, termasuk audiopoint.com yang dipersengketakan itu. Untuk menyelesaikan persengketaan itu mulai bulan Oktober 2000 sampai dengan bulan April 2001. AudioPoint Inc. dan Ecorp Inc. melakukan perundingan mengenai penjualan nama domain audiopoints.com tersebut, dan perundingan yang merupakan inisiatif dari AudioPoint tersebut tidak memperoleh kesepakatan.
AudioPoint Inc. menawarkan nama domain tersebut sebesar 35.000 US, sedangkan eCorp Inc. menawarkan sebesar 60.000 US. Karena tidak memperoleh kesepakatan itulah AudioPoint Inc. menggugat eCorp Inc. kepada World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center melalui email pada tanggal 6 April 2001 dan versi hardcopy-nya diterima pada tanggal 10 April 2001. Kasus tsTPIC.com Toronto Star Newspaper Ltd. adalah sebuah perusahaan Kanada yang bergerak di bidang produser program-program televisi. Penggugat merupakan pemilik sah atas merek dagang Kanada TSTP dengan nomor pendaftaran TMA 496452 yang didaftarkan pada tanggal 19 Juni 1998 untuk digunakan dalam pengusahaan atas barang-barang dan jasa-jasa berupa barang-barang kaset rekaman video, video laserdisc, digital video disc, kaset audio compact disc, CD room disc, dan pakaian berupa baju, jaket, sweater, celana panjang, topi, dan jas. Sedangkan produk lainnya adalah siaran televisi, jasa telekomunikasi elektronik interaktif, penanaman, pengembangan produksi, siaran rekaman, dan distribusi program-program untuk televisi, komputer, dan terminal display. Penggugat telah menggunakan merek dagang TSTP di Kanada atau di perusahaan atas barang-barang dan jasa-jasa di atas sejak tanggal 26 Mei 1998. Penggugat memiliki nama domain yang didaftarkan di tempat pendaftaran internet di Kanada pada tanggal 27 April 2000. Selain itu, penggugat memiliki nama domain torontostartv.com yang didaftarkan di tempat internet di Kanada pada tanggal 21 Oktober 1998. Berdasarkan fakta tersebut, akhirnya dengan mengacu pada registration agreement antara registran NSI dengan tergugat selaku pendaftar, nama domain penggugat mengajukan gugatan guna diproses di WPO Arbitration and Mediation Center pada tanggal 23 November 2000. Tergugat mengajukan jawabannya dan memilih penyelesaian sengketa oleh 3 orang panel administrasi, dan pada tanggal 23 Januari 2001 panel terbentuk terdiri dari Gary N. Bohart dan Dana Haviland sebagai panelis dan Don Osborne sebagai ketua panel sebagai ditunjuk berdasarkan pada pasal 6 The Rule. Adapun keputusan panel ditetapkan akan diputuskan pada tanggal 5 Februari 2001. Pertimbangan hukum. Yang pertama, kemiripan pada merek dan nama domain. Walaupun tingkat hak penggugat pada merek AudioPoint saat tergugat mendaftarkan nama domainnya tidak jelas, faktor pertama pada pasal 4 huruf A polisi menelaah status hak merek dagang penggugat pada saat gugatannya didaftarkan, bukannya pada saat nama domainnya didaftarkan. Konsekuensinya, fokus tergugat pada merek dagang yang tidak jelas pada bulan Januari tahun 1999 telah disalah tempatkan sesuai dengan faktor pertama tersebut. Pada saat penggugat mendaftarkan gugatannya, penggugat menggunakan merek AudioPoint dalam hubungannya dengan penjualan barang dan jasa. Setelah menetapkan bahwa penggugat mempunyai hak pada merek AudioPoint, sangatlah sederhana untuk menyelesaikan analisis pada faktor pertama tersebut. Nama domain audiopoints.com sifatnya tidak dapat dibedakan dengan merek AudioPoint. Perbedaannya hanya antara nama serta merek penggugat, dan nama domain yang dipersengketakan adalah tambahan.com. Karena itu, panel berpendapat bahwa penggugat telah sesuai dengan pasal 4 huruf A dan I The Policy. Yang kedua, minat yang sah pada nama domain. Pasal 4 huruf C dan I The Policy menyatakan bahwa tergugat dapat menyatakan suatu minat yang sah dengan memberikan bukti penggunaan atau persiapan yang dapat didemonstrasikan untuk menggunakan nama domain sebelum nampak adanya perselisihan. Satu-satunya gugatan bagi tergugat adalah bahwa pihak tersebut merencanakan untuk menggunakan audiopoints.com dalam jaringan mereka, dan hal itu tidak dapat memberikan demonstrable preparations. Lebih lanjut, 3 tahun telah berlalu sejak pembelian situs Point pertama dan tergugat tidak memberikan adanya bukti tentang tindakan untuk membuat Point Network tersebut.
Hal ini tidak menyatakan bahwa tergugat harus membuat website secara lengkap untuk menunjukkan minat yang sah. Spekulasi pada nama domain tanpa bertujuan untuk mengambil keuntungan dari hak merek dagang perusahaan lain dapat menyatakan suatu tindakan keuntungan seperti dituliskan pasal 4 huruf C dan I The Policy. Untuk membantah gugatan penggugat, tergugat seharusnya memiliki bukti nyata bahwa pihaknya memiliki persiapan untuk menggunakan audiopoints.com, atau ketika penggugat tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dan kuat pada tergugat, beban pembuktian terhadap tergugat dapat dibantah, tetapi beban bukti tetap berada pada pihak penggugat. Tergugat telah gagal untuk mempertunjukkannya sehingga panel melihat bahwa tergugat tidak memiliki minat yang sah pada nama domain yang dipersengketakan. Sebagai perbandingan dalam kasus TSTV, tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat berargumen bahwa sebelum mendaftarkan nama domain tstv.com, tergugat tidak mengetahui akan keberadaan dari penggugat. Menurut Toronto Stars Newspaper Ltd atau merek dagang lainnya milik penggugat, dan dalam The Policy tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan bagi pendaftar nama domain untuk melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran merek dagang di setiap negara atas didaftarkannya nama domain tersebut. Tergugat pun menyatakan bahwa merek penggugat tidak bersifat khusus dan hanya didaftarkan di Kanada pada bulan Juni tahun 1998, sedangkan pada saat tergugat mendaftarkan nama domain tstv.com, tidak terdapat kesamaan antara merek dagang penggugat TSTV dengan nama domain tergugat tstv.com. Hal ini tidak akan menimbulkan kebingungan. Tergugat tidak pernah menggunakan nama domain tstv.com untuk menjual barang-barang nama domain tstv.com untuk menjual barang-barang seperti yang diperdagangkan penggugat dan tidak pernah menawarkan jasa seperti yang dilakukan penggugat. Tergugat menyangkal tuduhan-tuduhan yang terdapat dalam gugatan dan terutama menyangkal pernyataan bahwa tergugat telah mendaftarkan atau menggunakan nama domain tstv.com dengan itikat buruk. Tergugat menyatakan bahwa tidak terdapat bukti-bukti dalam gugatan dan dalam hal tergugat mendaftarkan nama domain tstv.com dengan tujuan mengganggu bisnis penggugat, serta dalam hal tergugat mencoba menciptakan kemungkinan yang membingungkan atas merek dagang penggugat. Yang ketiga, itikat buruk. Penggugat menduga keras adanya itikat buruk didasarkan pada pendaftaran audiopoint.com. Tergugat di bawah nama AudioPoint daripada e-corp, namun berdasarkan fakta kasus tersebut, faktor ini tidak memberikan itikat buruk. Tidak terdapat bukti bahwa tergugat menggunakan nama fiktif atau palsu untuk menyembunyikan identitas aslinya. Penggugat juga mengklaim bahwa tergugat mendaftarkan audiopoints.com dengan maksud mentransfer nama domainnya kepada penggugat untuk pertimbangan yang berharga lebih dari biaya out of the pocket yang dicatat yang melanggar pasal 4 huruf B dan I The Policy. Walaupun tergugat berada dalam perundingan untuk kemungkinan penjualan nama domainnya, perundingan tersebut tidak menunjukkan adanya pendaftaran secara etikat buruk ketika nama domainnya dipersengketakan bahwa tergugat tidak pernah mendengar penggugat atau mereknya pada saat pendaftaran. Bahkan tampaknya penggugat tidak pernah mendengar penggugat atau mereknya pada saat pendaftaran. Bahkan tampaknya penggugat tidak mengembangkan setiap hukum atas merek dagang yang dapat dilindungi sampai setelah pendaftaran nama domain tergugat. Pasal 4 huruf A dan huruf 3I The Policy meminta kepada penggugat untuk menunjukkan pendaftaran dan penggunaan yang beretikat buruk karena penggugat telah gagal untuk menunjukkan pendaftaran yang beretikat buruk. Hal itu tidaklah penting bagi panel untuk menunjukkan unsur penggunaan yang beretikat buruk. Argumentasi yang diajukan penggugat menunjukkan adanya keinginan untuk menggunakan dasar tidak adanya kepentingan dan minat yang sah dari tergugat serta adanya etiket buruk. Hal ini akan menarik jika diperbandingkan dengan argumentasi penggugat dalam kasus TSTV, di mana penggugat menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah atas merek dagang TSTV sejak Juni 1998 dengan bukti telah didaftarkan di Kanada dengan nomor pendaftaran TMA
496,452 dan TSTV merupakan merek dagang terdaftar milik penggugat. Nama domain tstv.com terdiri dari merek dagang TSTV milik penggugat di mana ditambahkan .com. Kata .com tidak diadakan untuk membedakan nama domain tergugat dengan merek dagang penggugat, dan tidak ada konsekuensi dari penambahan .com ini. Penggugat juga menyatakan bahwa nama domain yang didaftarkan tergugat bersifat dagang yang dimilikinya, dan hal itu dianggap melanggar hak penggugat atas merek dagang yang dimilikinya, dan tergugat dianggap hanya menggunakan merek dagang TSTV dan nama domain tstv.com sebagai suatu pengalihan otomatis kepada situs pornografi milik pihak ketiga. Di samping itu, penggugat juga menyatakan tidak ada elemen dalam situs tergugat yang mensahkan penggunaan TSTV termasuk nama domain yang menjadi sengketa, dan juga dinyatakan mengenai ketidakpercayaan bahwa tergugat telah dikenal dengan nama TSTV atau tstv.com atau dikenal dengan sebuah nama yang mirip dengan nama domain. Penggugat juga menyatakan bahwa tergugat tidak mempunyai pendaftaran atas merek dagang TSTV atau merek yang mirip baik di Amerika Serikat atau dimanapun, serta tidak ada hubungan antara tergugat dan penggugat, dalam arti tergugat tidak menerima lisensi atau perizinan lainnya untuk menggunakan merek dagang TSTV atau menerapkan nama domain dengan merek lainnya. Dengan demikian, penggugat tidak memberikan hak kepada tergugat mengenai penggunaan nama domain tersebut. Penggugat menyimpulkan bahwa tergugat tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum atas nama domain tstv.com, dan tergugat nyata-nyata telah mendompleng dalam nama domain tstv.com dan menggunakannya dalam pengalihan terhadap suatu situs pornografi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan nama domain tstv.com. Nama domain tstv.com didaftarkan oleh tergugat dengan maksud untuk mengeksploitasi reputasi baik penggugat dalam hal merek. Tergugat secara sengaja mencoba menarik untuk kepentingan komersial para pengguna internet kepada situs tergugat, yang mana telah menimbulkan kemungkinan yang membingungkan atas merek penggugat sebagai sumber sponsor dan suatu afiliasi. Kehadiran nama domain tstv.com menjadi faktor secara finansial untuk menarik para pengguna internet yang mencari situs penggugat dialihkan pada situs tergugat. Tindakan tergugat dianggap telah menyesatkan para pelanggan penggugat dalam menemukan situs penggugat di internet dan mengaburkan merek dagang terkenal TSTV milik penggugat, sehingga penggugat menyimpulkan bahwa tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain tstv.com dengan itikat buruk. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan kasus Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd versus International Foodstuff Company dan perbandingannya dengan kasus Nokia. Yang pertama, kasus posisi. Para pihak dalam kasus Indian Farmers, penggugatnya Indian Farmers Fertilizer beralamat New Delhi, diwakili Mr. Sangeta Gol dari kantor hukum Mirsis Simtansa beralamat New Delhi. Tergugatnya International Foodstuff Company. Dan yang kedua, para pihak dalam kasus Nokia, yaitu Nokia Corporation, sebuah perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Finlandia dengan alamat PO Box 86 Fin 24101 Salo, Finlandia, yang diwakili oleh John Rainer dan Salmon dari kantor hukum White dan Case LLP yang beralamat di 1155 Avenue of the Americans, New York. Dan yang ketiga, fakta-fakta kasus Indian Farmers. Pada tanggal 4 Januari 2002, panel memutuskan sengketa tersebut yang pada intinya menyatakan membatalkan gugatan penggugat karena gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan paragraf 4. Uniform Domain Name Dispute Resolution Police 1999 yang mengatur mengenai
Syarat pembatalan pendaftaran nama domain dikarenakan melanggar hak merek pihak ketiga, dan menyatakan bahwa penggugat tidak terbukti melakukan reserve domain name hijacking atau tidak terbukti berniat buruk dengan sengaja membuat tergugat kehilangan hak kepemilikan nama domain. Baik, selanjutnya ada fakta-fakta hukum kasus Nokia. Pihak penggugat adalah pemegang merek dagang Nokia yang merupakan merek telepon dari seluler yang telah dipasarkan di 130 negara termasuk Cina di mana pihak tergugat berada. Selain terdaftar di Finlandia, merek dagang Nokia juga didaftarkan oleh pihak penggugat di Amerika Serikat dengan 2 pendaftaran merek, yaitu pendaftaran dengan nomor 1734209 pada tanggal 4 November 1992. Untuk kata dan logo Nokia, pendaftaran dengan nomor 1570492 pada tanggal 2 Desember 1989. Untuk kata Nokia, kedua pendaftaran ini yang menjadi dasar penuntutan oleh pihak penggugat. Selain itu, merek dagang Nokia telah didaftarkan di berbagai negara lainnya. Merek Nokia adalah merek terkenal secara internasional atau dapat dilakukan sebagai well-known mark. Hal ini dapat diindikasikan oleh pihak penggugat dengan telah dipasarkannya telepon seluler dengan merek Nokia di 130 negara termasuk Cina. Pihak tergugat telah mendaftarkan nama domain nokiagirls.com di New York Solution Inc. pada tanggal 1 Agustus 1999 dan pada tanggal 14 Januari 2000. Nama domain tersebut menjadi milik pihak tergugat. Selain itu, pihak tergugat juga mendaftarkan nama domain delgirls.com. Pihak penggugat dan tergugat tidak berhubungan dan pihak tergugat bukanlah pemegang lisensi dari pihak penggugat ataupun memiliki izin dari penggugat untuk menggunakan merek milik penggugat. Namun, domain Nokia Girls tersebut terhubung dengan website yang menampilkan menu dengan kompak, IBM, HP, Dell, Gateway, gambar wajah dan pundak wanita, dan daftar negara-negara yang dikelompokkan berdasarkan benua. Contohnya Eropa, yang di dalam daftarnya terdiri dari French, Jerman, Swedish, Finlander, Spanish, Italian, Great Wall Girls. Kemudian bila diklik pada kata more, maka akan muncul 2 tampilan halaman dengan gambar wanita Asia dengan seragam biru di masing-masing halaman. Pada website tersebut juga pemberitahuan bahwa copyright by IBCC, right reserved. Selain itu, terdapat banner iklan yang berputar yang berisi beberapa hyperlink seperti shopnow.com, altavista.com, mastersinsit.com, projectorsound.com, dan webprovider.com. Pihak penggugat telah mengirimkan surat kepada pihak tergugat untuk menghentikan penggunaan dari nama domain tersebut, akan tetapi pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas surat tersebut. Pihak penggugat kemudian mengirimkan surat gugatan ke WIPO Arbitration and Mediation Center. Surat tersebut sampai pada tanggal 24 Februari 2000 dalam bentuk elektronik dan pada tanggal 28 Februari dalam bentuk resmi. Dalam surat gugatan tersebut, pihak penggugat menuduh pihak tergugat telah mendaftarkan nama domain nokiagirls.com tersebut dengan maksud untuk meniru merek dagang Nokia yang dimiliki oleh penggugat dan bermaksud mengeksploitasi nama baik dari merek dagang tersebut. Selain itu, pihak penggugat menyatakan bahwa nama domain tersebut memiliki kemiripan dengan yang dimiliki oleh penggugat, sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat, dan juga menyatakan bahwa nama domain tersebut didaftarkan dan digunakan dengan itikat tidak baik. Oleh karena itu, pihak penggugat menuntut agar pendaftaran nama domain tersebut dibatalkan. The Center kemudian meneliti apakah surat gugatan dari pihak penggugat telah memenuhi syarat formal yang terdapat dalam The Internet Corporation for a
Names and Number, yaitu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy dan The Supplemental Rules for Uniform Domain. Setelah terpenuhi dan pihak penggugat membayar biaya kepada The Center, maka proses penyelesaian dinyatakan dimulai pada tanggal 5 Maret 2000. Tanggal 5 Maret 2000, The Center mengirimkan email kepada NSI untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan kasus ini. Selain itu, pada tanggal yang sama kepada Administrative Proceeding, pemberitahuan atas adanya gugatan dan pernyataan dimulainya proses penyelesaian melalui pos atau kurir, fax mili, dan email. The Center juga memberitahukan bahwa pihak tergugat mempunyai hak menjawab sampai pada tanggal 25 Maret 2000. Pada tanggal 6 Maret 2000, NSI mengirimkan email kepada The Center yang berisi keterangan bahwa pihak tergugat adalah pendaftar nama domain nokiagirls.com dan juga menerangkan bahwa untuk kontak administratif adalah Xu Jiangping dan untuk kontak teknik adalah webmaster www.ins. Oleh karena pihak tergugat tidak memberikan jawaban sampai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 25 Maret 2000, maka pada tanggal 25 Maret 2000, The Center mengirimkan notification of response default, pemberitahuan atas kelalaian menjawab. Pada tanggal 4 April 2000, atas permintaan pihak penggugat untuk menggunakan hanya satu panelis, maka The Center mengundang Migrate Glass untuk menjadi panelis. Setelah Migrate Glass memberikan statement of acceptance and declaration of impartiality and independent, pernyataan penerimaan dan pernyataan untuk bersikap adil dan independen, The Center mengirimkan kepada para pihak notification of appointment of administrative panel and projected yang berisi petunjuk Migrate Glass sebagai panelis tunggal dan penentuan tanggal keputusan, yaitu pada tanggal 18 April 2000. Panel harus menyelesaikan sengketa ini dan membuat keputusan berdasarkan apa yang dituntut. Bukti yang ditunjuk, the policy, the rules, dan the supplement rules. Baik, selanjutnya ada pertimbangan hukum Nokia. Pertimbangan hukum dalam putusan WIPO Arbitration and Mediation Center dengan nomor D20000102 tanggal 18 April 2000 antara Nokia Corporation v nokiagirls.com IBCC yang dikeluarkan oleh panelis Migrate Glass adalah sebagai berikut. Bahwa nama domain nokiagirls.com tersebut muncul akibat adanya merek dagang yang memiliki pihak penggugat, yaitu Nokia. Dengan ditambahkan kata benda girls, kemampuan kata girls untuk membedakan antara nama domain dengan merek dagang pihak penggugat sangatlah terbatas. Sebagai kata benda girls memang tambahan yang cukup netral untuk merek dagang ini. Berdasarkan pandangan di atas, maka The Administrative Panel mendapatkan bahwa nama domain nokiagirls.com tersebut sangat mirip dengan merek dagang Nokia yang dimiliki oleh pihak penggugat, bahwa pihak penggugat tidak memberikan lisensi atau izin lainnya kepada pihak tergugat untuk menggunakan merek dagang pihak penggugat atau memakainya. Untuk nama domain yang berhubung dengan merek tersebut ditambahkan bahwa tidak ada unsur di dalam website pihak tergugat yang dapat membenarkan penggunaan kata Nokia pada nama domain tersebut. Dengan tidak memberikan tanggapan, maka pihak tergugat telah gagal. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 Daruk the Policy menunjukkan hak dan kepentingan yang sah terhadap nama domain nokiagirls.com tersebut. Berdasarkan keterangan dan bukti yang dibawa oleh penggugat, The Administrative Panel mendapatkan cukup keyakinan yang sah atas nama domain nokiagirls.com tersebut.
Merek dagang Nokia telah terkenal secara internasional sehingga tidak ada alasan bagi pihak tergugat untuk tidak menyadari akan hak merek dagang tersebut dan tetap mendaftarkan nama domain nokiagirls.com tersebut. Dan di sisi lain, pihak tergugat mengenal dunia teknologi informatika secara baik. Hal ini ditunjukkan dengan menampilkan merek dagang Compaq, IBM, HP, Dell, dan Gateway. Pada websitenya melihat merek-merek dagang tersebut dan pilihan nama domain yang berkaitan dengan merek dagang Nokia, maka dapat disimpulkan bahwa pihak tergugat berkeinginan untuk dikenal dan dihubungkan dengan perusahaan teknologi informatika yang terkenal. Pendaftaran nama domain nokiagirls.com tersebut adalah bagian dari rencana pihak tergugat. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan ringkasan putusan kasus Indian Farmers versus International Foodstuff Company. Panel dalam putusannya pada tanggal 4 Januari 2002 menyatakan bahwa panel menyimpulkan bahwa persengketaan antara Indian Farmers dengan International Foodstuff Company tidak termasuk dalam lingkup pasal 4 UDRP mengenai syarat pembatalan, pengubahan atau pengalihan kepemilikan nama domain. Oleh karena itu, panel memutuskan bahwa gugatan Indian Farmers tidak dikabulkan, sehingga nama domain tetap milik International Foodstuff Company. Dan yang kedua, gugatan yang dilakukan oleh Indian Farmers atau penggugat tidak termasuk dalam perbuatan receive domain name hijacking yang diatur dalam pasal 1 Rules of Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 1999 karena bukti-bukti yang ada tidak dapat menunjukkan bahwa penggugat telah beretikat buruk dalam menggunakan UDRP untuk berusaha menghilangkan hak kepemilikan nama domain dari pihak International Foodstuff Company yang dibilang tergugat. Oleh karena itu, panel memutuskan untuk menolak tuntutan tergugat dan menyatakan bahwa penggugat tidak melakukan receive domain name hijacking. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan mengenai ringkasan putusan Nokia. Putusan Nokia atau kasus Nokia Corporation v nokiagirl.com AK IBCC diambil dari WIPO Arbitration and Mediation Center dengan panelis M. Great Glass, di mana putusannya secara garis besar terdiri dari kepala putusan, latar belakang, gugatan, disertai pendapat masing-masing pihak penggugat dan tergugat serta putusan hukum. Putusan WIPO Arbitration and Mediation Center nomor D200102 tanggal 18 April 2000 adalah mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan yang pertama, bahwa nama domain nokiagirl.com yang didaftarkan pihak tergugat sangat mirip dengan merek yang dimiliki oleh penggugat. Yang kedua, bahwa pihak tergugat tidak mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas nama domain nokiagirl.com tersebut. Yang ketiga, bahwa nama domain Nokiagirl tersebut oleh pihak tergugat didaftarkan dan digunakan dengan itikat tidak baik atau bad faith. Dan yang keempat adalah bahwa berdasarkan pasal 4I Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, maka the administrative panel mewajibkan mendaftarkan nama domain nokiagirl.com dibatalkan. Baik, sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kasus posisi mustikaratu.com. Yang pertama, kasus posisi mengenai para pihak. PT Mustika Ratu yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang jamu dan kosmetika tradisional, berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada hukum Indonesia. Perusahaan ini diwakili oleh negara yang selanjutnya disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum, Chandra Sugiono, dengan alamat Jalan Cisadane nomor 3 RT 2 RW 4 Kecamatan Cikini, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Pekerjaan General Manager International Marketing,
PT Martina Berto, selanjutnya disebut sebagai terdakwa. Fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus pendaftaran nama domain mustikaratu.com. Mustika Ratu adalah merek dari PT Mustika Ratu, yaitu suatu badan usaha yang bergerak di bidang kosmetika dan jamu tradisional, berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada hukum Indonesia. Perusahaan ini merupakan suatu perusahaan yang memiliki reputasi baik di Indonesia dan mancanegara serta kompeten di bidangnya. Merek Mustika Ratu telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Perundangan serta didaftarkan di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, dan telah dipakai sejak tahun 1975 sampai saat ini. Sesuai perkembangan zaman, pada tahun 1996, PT Mustika Ratu telah memiliki suatu website resmi dengan alamat www.mustikaratu.co.id yang terdaftar pada mesin pencari internet untuk memasarkan produknya. Perseteruan mengenai penggunaan merek Mustika Ratu sebagai nama domain dimulai ketika pada tanggal 20 Juli 2000, pihak Mustika Ratu akan mendaftarkan nama domain mustikaratu.com ke Network Solution di Amerika Serikat melalui internet. Pendaftaran yang diajukan oleh pihak Mustika Ratu tersebut ditolak sebab nama domain tersebut ternyata telah dimiliki oleh Chandra Sugiono, warga negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Cisadane nomor 3, Jakarta Pusat. Chandra yang juga memiliki posisi sebagai General Manager International Marketing PT Martina Berto telah mendaftarkan merek dagang Mustika Ratu sebagai nama domainnya pada ICANN melalui Network Solution di Amerika Serikat pada tanggal 7 Oktober tahun 1999. Kapasitas Chandra ketika mendaftarkan nama domain tersebut adalah sebagai Direktur Jagomas, yaitu sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang bisnisnya antara lain membuatkan nama domain dan website nama domain mustika-ratu.com. Tidak pernah didaftarkan Chandra Sugiono pada mesin pencari internet. Pada saat mendaftarkan nama domain mustikaratu.com, Chandra telah mengetahui bahwa Mustika Ratu adalah suatu perusahaan kosmetika dan jamu tradisional terkenal di Indonesia dan mancanegara, dan ia tidak memiliki lisensi atau izin dari pihak Mustika Ratu untuk mendaftarkan nama domain tersebut. Chandra melihat adanya peluang bisnis dari nama domain mustikaratu.com dan ia memiliki niat untuk menawarkan nama domain tersebut kepada pihak Mustika Ratu. Tetapi karena kesibukannya, ia belum sempat menawarkan nama domain tersebut kepada pihak Mustika Ratu. Pihak Mustika Ratu merasa keberatan dan dirugikan oleh tindakan Chandra tersebut sebab pengguna internet yang hendak melakukan transaksi jual beli dengan Mustika Ratu atau hendak mengetahui produk Mustika Ratu justru diajak untuk melihat produk Belia atau Seriayu yang merupakan perusahaan saingan Mustika Ratu, yaitu PT Martina Berto yang menjual produk kosmetika dan jamu tradisional juga. Hal ini disebabkan ketika pengguna internet mengetikkan nama domain mustikaratu.com, mereka menemukan website tersebut dalam keadaan kosong. Ketika dicek nama domain tersebut ternyata diletakkan di bawah server ns1beliaonline.com dan ns2beliaonline.com. Dengan demikian, para pengguna internet memiliki kemungkinan untuk berasumsi bahwa Mustika Ratu adalah Belia. Ketika pengguna internet mengetikkan nama domain beliaonline.com, maka akan muncul produk-produk Belia pada situs tersebut. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pada tanggal 1 September tahun 2000, pihak Mustika Ratu melalui surat kabar Kompas memberi waktu 7 hari atau 1 minggu kepada Chandra untuk mencabut nama domain tersebut.
pada tanggal 28 September tahun 2000, nama domain mustikaratu.com resmi dicabut dari registrasi atas permintaan Chandra pada tanggal 5 Oktober 2000. Nama domain tersebut diambil alih oleh pihak Mustikaratu. Merasa dirugikan dan keberatan atas tindakan Chandra, pihak Mustikaratu tanggal 4 September 2000 melaporkan tindakan Chandra pada yang berwajib untuk kemudian dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diadili sebagai suatu tindakan yang termasuk pada lingkup hukum pidana, di mana dalam hal ini PT Mustikaratu yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan terhadap terdakwa Chandra Sugiono sebab dianggap telah melanggar pasal 382 bis KUH pidana atau KUHP mengenai perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum guna mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan milik orang lain, serta pasal 48 ayat 1 junto pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya yang kedua, ringkasan putusan. Putusan hukum dari kasus nama domain mustikaratu.com yang dilakukan oleh Chandra Sugiono diikuti dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 105 dari baru dan PN Jakarta PST dengan Hakim Majelis Penyasyani Chandrung SH lalu dua sidang Musa Simatupang SH dan Ali Akmal Hak SH laku hak anggota. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1075 daring pidana B daring 2001 daring PN Jakarta Pusat tanggal 11 Desember tahun 2001 antara pihak PT Mustikaratu yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum melawan Chandra Sugiono adalah membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dengan menyatakan bahwa yang pertama, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Chandra Sugiono dalam dakwaan ke-1 yaitu melanggar pasal 382 bis dan dakwaan kedua yaitu pasal 48 ayat 1 junto pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang kedua, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan yang ketiga, membebankan biaya atau ongkos perkara pada negara. Selanjutnya yang ketiga, mengenai pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1075 daring pidana B daring PN Jakarta Pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa telah mendaftarkan nama domain mustikaratu.com di Network Solution melalui suatu badan atau organisasi resmi yang bernama ICANN, yaitu organisasi yang berlaku mengikat kepada semua pengguna internet di dunia dengan memberikan nama dan alamat jelas. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dianggap tidak melakukan perbuatan menipu. Yang kedua, dengan didaftarkannya nama domain mustikaratu.com, terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain sebab PT Mustikaratu tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat didaftarkannya nama domain tersebut. Dan yang ketiga, kapasitas terdakwa ketika mendaftarkan nama domain mustikaratu.com adalah sebagai direktur PT Jago Mas, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan internet. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis berpendapat bahwa pasal 382 bis dalam dakwaan ke-1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh sebab itu, terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama. Karena dakwaan pertama tidak terbukti, maka majelis harus mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 48 ayat 1 junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan hukum majelis pada dakwaan kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan terdakwa dilakukan pada tanggal 7 Oktober tahun 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berlaku 1 tahun setelah diundangkannya, yaitu tanggal 5 Maret tahun 2000. Yang kedua, Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya. Berdasarkan asas legalitas yang lebih dikenal dengan nama nullum delictum nulla poena sine praevia lege, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua. Pendekatan nama domain adalah masalah perdata. Jadi tidak tepat jika diterapkan pendekatan pidana dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan nama domain. Aspek keperdataan suatu domain name itu bisa dilihat dari tata cara mendapatkannya dan penggunaannya. Misalnya, pemilikan nama domain hanya bisa dilakukan melalui pendaftaran. Kemudian, pendaftaran itu harus diterima. Selanjutnya, ada perjanjian sewa untuk menggunakan nama domain itu dalam jangka waktu tertentu. Dalam pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung itu, dalil hukum perdata telah dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus pidana. Memang seharusnya ada etika dari seorang yang akan membeli nama domain untuk tidak membeli nama domain yang berpotensi merugikan orang lain. Namun, soal etika itu justru jauh dari pidana. Demikian pula sanksinya hanya sebatas sanksi moral saja. Selain itu, harus dibuktikan lebih lanjut apakah Chandra memang menggunakan nama domain yang didaftarkannya tersebut untuk menyesatkan orang lain seperti yang dituduhkan. Pada kenyataannya, Chandra justru mengajukan beberapa bahwa situs mustikaratu.com tidak pernah diisi, apalagi untuk orang lain. Komunitas teknologi informasi atau internet dapat membuat aturan-aturan khusus yang mengatur masalah berkaitan dengan nama domain ini, yang juga disertai dengan pembentukan suatu lembaga khusus untuk mengatasi permasalahan seperti sengketa nama domain tersebut. Untuk selanjutnya, kasus United States of America versus Microsoft Corporation. Yang pertama, mengenai kasus posisi tentang para pihak. Penggugat ada United States of America. Dalam kasus ini selanjutnya disebut United States, diwakili oleh Joel Klein sebagai United States Assistant Attorney General yang beralamat di Antitrust Division, United States Department of Justice 601 District NW Washington DC. Sedangkan tergugat ada Microsoft Corporation. Dalam kasus ini selanjutnya disebut Microsoft Corp, diwakili oleh John Warden sebagai kuasa hukum, beralamat di Microsoft Corp 1 Microsoft Way, Redmond, Washington DC. Yang kedua, fakta. Pada tahun 1994, James Clark dari perusahaan komputer, grafik, dan animasi Silicon Graphics dan Mark Anderson, penemu browser Mosaic, mendirikan Netscape Communication Corporation, selanjutnya disebut Netscape Corp, untuk mengembangkan proses browser untuk keperluan internet yang diberi nama Netscape Navigator dengan kemampuan teknologi multimedia seperti teks, grafik, audio, dan visual. Dan pada tahun itu, jumlah situs di internet untuk keperluan e-commerce meningkat menjadi 21.700 situs dari 9.000 situs sejak tahun 1991. Setelah ditolak ketika mencoba untuk mengakuisisi perusahaan Netscape Corp pada tanggal 7 Desember 1995, Microsoft Corp meresmikan program kerja perusahaan untuk sepenuhnya bergerak di bidang industri internet dengan mengeluarkan dana awal untuk riset dan pengembangan produk browser senilai 1,4 miliar dolar Amerika atau hampir 5 kali pendapatan Netscape Corp dalam setahun.
Produk browser yang dikembangkan oleh Microsoft Corp tersebut diberi nama Internet Explorer. Microsoft Corp mengharuskan produsen personal komputer sebagai bagian dari kerjasama merek untuk memasukkan Internet Explorer ke dalam program operasional setiap PC yang dijual. Pada bulan Agustus 1996, produk Internet Explorer dengan kode Internet Explorer 3.0 diberikan kepada semua pemakai program komputer untuk diintegrasikan dengan sistem operasi Windows di seluruh dunia melalui pemindahan program secara cuma-cuma. Microsoft Corp lalu mengakuisisi Comscore Web TV Networks dan bekerjasama dengan National Broadcast Corporation atau NBC untuk membentuk Microsoft National Broadcast Corporation atau MSNBC dengan tujuan menyediakan layanan program interaktif yang berbasis internet. Sesuai dengan fokus perusahaan Microsoft Corp untuk menjadikan seluruh bidang industri yang mereka jalankan berbasis internet, maka ditetapkanlah 4 lini Project on Technology, Home of Anti-Microsoft Lawyer, Sun Microsystem Income, dan Netscape Corp menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Microsoft Corp telah mengarah kepada kasus praktek persaingan tidak sehat untuk industri internet dan cenderung memonopoli pasar komputer, serta mematikan pesaing. Mereka melaporkan tindakan Microsoft Corp tersebut kepada United States Department of Justice dan secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan District of Columbia pada tanggal 18 Mei 1998 dengan nomor perkara civil action nomor 98-1232. Yang ketiga, ringkasan putusan. Berdasarkan putusan Hakim District of Columbia, Amerika Serikat, Thomas Penfield Jackson untuk perkara civil action nomor 98-1232 pada tanggal 7 Juni tahun 2000, hal-hal utama dalam putusan tersebut adalah yang pertama, Microsoft Corp dalam waktu 4 bulan sejak tanggal putusan diwajibkan untuk membuat program perencanaan pemisahan perusahaan yang terbagi menjadi 2 bidang usaha, yakni perusahaan yang bergerak di bidang sistem operasional komputer dan yang bergerak di bidang aplikasi komputer. Yang kedua, dalam masa proses pemisahan perusahaan tersebut, Microsoft Corp dilarang untuk melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain, mengembangkan dan menjual program baru yang berkaitan dengan teknologi informasi komputer. Yang ketiga, selanjutnya setelah proses pemisahan selesai, perusahaan Microsoft Corp yang khusus memproduksi sistem operasional komputer atau Windows Operating System Product diwajibkan memberikan rincian informasi kepada pemakai atau end user berupa lambang icon display tentang fasilitas produk aplikasi dari perusahaan lain pada tampilan sistem pembuka awal program atau Start New Entry. Dan yang keempat, membentuk sebuah komite penyesuaian atau Compliance Committee yang independen yang bertugas menjalankan dan mengawasi program internal Microsoft Corp sesuai dengan putusan hakim. Dan yang keempat, pertimbangan hukum yurisdiksi. Yang pertama, pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Sherman Act 1890 Section 1 and 2 dan putusan provinsi dari 19 negara bagian. Dan yang kedua, Pengadilan District of Columbia berhak mengadili berdasarkan local rules karena tempat kedudukan para pihak sesuai dengan as the basis of presence. Penggugat telah memperlihatkan dengan cukup yang pertama, fakta. Fakta ini sejumlah tindakan yang disengaja dengan melakukan kegiatan yang mengarah kepada praktek monopoli, bersaing secara tidak sehat dan mematikan kesempatan kesempatan usaha pelaku usaha lain serta dan pakar di bidang perekonomian serta pihak lain yang berkaitan
organisasi untuk menguasai usaha di bidang teknologi informasi secara monopoli. Tergugat telah secara sah. Yang pertama, melanggar German Antitrust Act 1990 Section 1, di mana diatur antara lain every contract combination in the form of truth or otherwise or conspiracy in respect of trade or commerce among the several states or with foreign nations is hereby declared to be illegal. Dan Section 2, yakni every person who shall monopolize or attempt to monopolize or combine or conspire with any other person or persons to monopolize and part trade or commerce among the several states or with foreign nations shall be deemed guilty of felony. Yang kedua, melakukan praktek monopoli dengan menguasai bidang usaha komputer dengan cara menutup kesempatan kepada pelaku usaha lain untuk memperoleh akses yang sama terhadap teknologi, informasi, dan sumber-sumber ekonomi lainnya, serta tidak memberikan pilihan kepada konsumen untuk memperoleh produk atau jasa dari pelaku usaha lainnya. Dan yang ketiga, tindakan monopoli tersebut meliputi penguasaan di bidang usaha komputer, client software, server software, platform software, dan interactive content.